Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Wibowo dalam pembelajaran otomotif. Kita hari ini akan mencoba untuk memeriksa beberapa komponen dari motor starter. Setelah kemarin kita coba untuk memeriksa atau menguji, hari ini akan kita bongkar motor starter, kemudian akan kita periksa tiap bagian dari motor starter, apakah kondisinya ini bagus atau tidak. Oleh karena itu silakan tetap ikuti terus. Di sini ternyata sudah tidak ada springnya. Di sini sudah kita bongkar. Akan kita periksa beberapa bagian yang ada pada motor starter. Nanti kita periksa pada armaturnya, kemudian pada solenoidnya atau starternya, kemudian pada feel coilnya. Untuk armatur housing sama capnya sudah kita periksa secara visual saja pemeriksaannya. Kemudian pada joknya juga atau tuas mungkitnya kita periksa secara visual. Di sini alat yang kita butuhkan untuk memeriksa armatur maupun feel coil adalah multi tester. Oke, sudah kita siapkan multi tester. Untuk mengecek sirkuitnya terputus atau tidak, apakah berhubungan dengan massa atau tidak, selektor pada multi tester kita posisikan ke skala ohm. Karena di sini kita hanya melihat kontinuitasnya, makanya kita bisa posisikan kali 1, kali 10, kali 100 atau 1 kali juga boleh. Yang penting kita hanya melihat kontinuitasnya, bukan melihat berapa besar tahanannya. Oke, dari yang pertama kita melihat sirkuit dari armatur. Kita siapkan armatur. Ada dua pengukuran. Yang pertama, pengukuran sirkuitnya apakah kumparannya terputus atau tidak. Yang kedua, ground test. Ground test itu untuk mengecek apakah terjadi kebocoran pada kumparan armatur ini atau tidak terjadi kebocoran. Yang pertama, sirkuit dari armatur kita cek. Pastikan bergerak. Intinya, oke, bergerak. Untuk mengecek sirkuit armatur, hubungkan antar segmen komutator. Oke. Kalau di situ nggak kelihatan, saya taruh di sini biar kelihatan. Oke, semoga akan kelihatan. Pertama, hubungkan antar segmen komutator. Oke, jarumnya bergerak, berarti ada kontinuitas atau ada hubungan. Berarti kondisi sirkuitnya, kumparan pada armatur ini berhubungan atau dalam kondisi baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ground test atau kebocoran. Artinya kumparan
berhubungan dengan bodi, ujung segmen komutator dengan massa. Oke, berarti kalau tidak ada gerakan atau jarumnya tidak bergerak, berarti tidak ada kebocoran dari kumparan ke bodi atau ground test. Sekali lagi, jarum tidak bergerak, kita pindah ke segmen komutator, tidak bergerak berarti aman, armatur ini tidak mengalami kebocoran, tapi sirkuitnya masih bagus. Ini untuk armatur. Kemudian di sini sekalian saja, di sini ada one way clutch atau off running clutch atau kopling satu arah. Oke, cara ngeceknya juga mudah. Roda gigi pinion apabila bisa digerakkan ke kanan, maka ke kiri harus tertahan atau terkunci. Tidak bisa. Tapi kalau tertahan bisa, ke kanan bisa berputar, tapi kalau ke kiri kondisinya akan tertahan. Berarti one way clutch atau off running clutchnya masih dengan kondisi yang bagus. Ini yang pertama, armatur. Kemudian yang kedua, kita melihat field coil atau kumparan medan. Sama seperti pada armatur, kumparan medan juga kita periksa apakah sirkuitnya terputus. Yang pertama, yang kedua, apakah terdapat kebocoran sirkuit ke bodi atau istilahnya ground test. Berarti yang pertama untuk memeriksa sirkuitnya apakah terputus atau tidak, kita hubungkan antar ujung brush atau sikat. Kalau antar ujung brush ini ada penyimpangan pada jarumnya, berarti terhubung. Kalau nggak ada penyimpangan, berarti sirkuitnya terputus. Kita praktekkan saja. Antar ujung brush atau ujung sikat ada gerakan, berarti sirkuitnya tidak terputus. Satu lagi. Bergerak, berarti sirkuitnya tidak terputus, berarti sirkuitnya masih bagus. Yang kedua, ground test, kita cek ujung sikat dengan bodi. Ujung sikat dengan bodi. Nah, kalau ujung sikat dengan bodi seperti ini ada gerakan, berarti di sini terdapat kebocoran atau ground testnya jarumnya menyimpang, sehingga ini kondisinya bocor dan ini harus diperbaiki karena ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena seperti ini akan terjadi konsleting. Ini yang kedua, field coil atau kumparan medan. Kemudian yang ketiga, kita cek yang kemarin sudah kita cek, ini adalah switch starter atau solenoid. Di sini solenoid ada dua buah kumparan. Yang pertama ada pull in coil, yang kedua ada hold in coil. Kalau kemarin kita periksa dengan menggunakan baterai, hari ini akan kita periksa dengan menggunakan multitester saja. Bisa dengan mudah untuk kita meriksa apakah kondisinya ini masih bagus atau tidak seandainya tidak tersedia baterai. Yang pertama, pull in coil dulu. Pull in coil itu yang kita periksa adalah dari terminal 50 menuju ke terminal C. Kemudian kalau hold in coil itu adalah terminal 50 menuju ke ground atau ke massa. Kalau nanti di sini ada penyimpangan, berarti kondisi kumparannya masih bagus. Kalau nggak ada penyimpangan, berarti kumparannya putus. Kita praktekkan saja, kita cek. Ada gerakan, oke, berarti bagus. Yang pertama pull in coil, kita cek ke terminal 50 dan terminal C. Di sini ada dua terminal yang tinggi. Ini bisa terbolak-terbalik. Di sini ada terminal 30 sama terminal C. Kalau terminal 30 ini yang dapat ke positif baterai. Tapi kalau yang terminal C ini akan terhubung ke kumparan field coil atau kumparan medan. Ternyata di sini antara terminal 50 dengan terminal C tidak bergerak. Berarti di sini kumparannya putus. Ini kalau dites dengan baterai berarti
roda gigi pinion tidak bakal terdorong keluar. Kemudian satu lagi kita cek hold-in coil, di mana kumparan ini berfungsi untuk mempertahankan posisi roda gigi pinion supaya tetap terdorong keluar antara tunnel 50 dengan massa atau ground. Oke, di sini berarti hold-in coilnya masih terhubung, berarti hold-in coilnya masih bagus, ada gerakan penyimpangan pada jarum, tapi pada hold-in coilnya sudah tidak bagus. Yang ketiga, kemarin kita cek juga kembalinya plunger. Ini bisa kita dengan mudah, dengan simpelnya. Ini kalau kita tekan, kemudian kita lepaskan lagi, ini harus kembali seperti semula. Berarti kalau kembali seperti semula ini, berarti pegasnya di dalamnya masih kondisinya bagus. Dan ini bisa disimpulkan untuk switch starter ini sudah tidak bisa digunakan. Dan untuk switch starter ini tidak mungkin untuk diservis. Oleh karena itu, seandainya ini satu saja yang putus, baik pull maupun hole maupun plungernya tidak bisa kembali, berarti harus diganti dengan yang baru. Oke, mungkin ini saja untuk kali ini pertemuan kita berkaitan dengan pemeriksaan komponen starter. Saya kira cukup simpel, cukup mudah. Alat yang dipergunakan juga cuma satu buah, yaitu multi tester. Tapi yang paling penting kita harus tahu bagaimana cara penggunaan alat multi tester. Selektornya kita juga harus paham. Kalau untuk melihat kontinuitas berarti kita pergunakan skala ohm. Kenapa tidak menggunakan skala volt atau DCV atau ACV? Karena di sini kondisinya tidak ada tegangan. Sehingga kalau tidak ada tegangan, kita tidak bisa melihat beda potensialnya atau tidak bisa melihat arus listrik yang mengalir. Sehingga kita pergunakan adalah resistensi atau tahanan. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.